Melintang Kemukus Dini Hari, bagian ke-9, lanjutan Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Kuda hitam itu sudah berbusa mulutnya. Suara terdengar setiap kali binatang jantan itu melangkahkan kaki. Suara kantung buah zakarnya yang tergesek-gesek kulit paha. Lebih dari 30 km telah ditempuhnya, menarik andong dengan kusir dan seorang penumpang. Sentika, satu-satunya penumpang di atas andong itu adalah laki-laki usia 60-an. Subur badannya, berwajah bulat dan tenang. Bajunya hitam, celananya yang longgar menutup lutut juga berwarna hitam. Ikat kepalanya melilit rapi, dengan bibir merah karena makan sirih. Lengkaplah penampilan Sentika sebagai laki-laki sisa masa lalu dan hidup bertani di daerah pegunungan. "Kudamu sudah letih rupanya," kata Sentika kepada Sartam, kusir. "Itu di depan ada warung, kita mengasuh dulu." "Bukan hanya kudaku yang minta istirahat, Pak." "Lah iya, kamu juga lapar. Mulutku asem. Makan sirih sambil berayun-ayun di andongmu terasa kurang nyaman." Sarta menghentikan andongnya di bawah lindungan pohon johar. Kudanya meringkik. Di sana ada andong lain, kudanya betina. Sementara Sarta memberi makan kudanya dengan rumput bercampur dedak yang dibawanya dari rumah, Sentika berjalan gontai ke warung. Dipesannya 2 gelas kopi. Ketika Sartam datang menggabungkan diri, Sentika sudah menggulung daun sirih dengan bumbu-bumbunya, kapur, gambir, dan biji pinang kering. Gerahamnya bekerja. "Dawan masih jauh?" tanya Sentika kepada perempuan pemilik warung. "Oh, sampai hendak ke sana? Jauh, masih jauh. Kukira tengah hari nanti sampean baru sampai ke sana. Dari Dawan aku mau terus ke Dukuh Paru. Sampean ngerti arahnya? Aku belum pernah pergi ke Dukuh Paru, tetapi sudah sering mendengarnya. Pedukuhan itu terkenal ronggengnya, bukan? Sampean mau ngundang ronggeng?" "Lah iya, kira-kira begitulah." "Sampean dari mana?" "Alas Wangkal." "Alas Wangkal? Dan sampean naik andong dari sana?" "Lah iya, aku orang kuno, tidak biasa naik bus, tidak pernah." "Kalau begitu andong itu milik sampean sendiri?" "Aku menyewanya, ini dia pemiliknya," jawab Sentika sambil menoleh kepada Sartam. Yang dilirik tersenyum karena teringat besarnya sewa andong yang bakal diterimanya. Tapi Sartam mengerti siapa Sentika. Kebun singkongnya hampir seluas tanah pegunungan di Alas Wangkal. 2-3 pabrik tapioka tergantung kepada singkong hasil perkebunannya. Untuk itu Sartam tak usah ragu memilih makanan terbaik yang disajikan di warung itu. Toh Sentika juga yang akan membayarnya. Setelah perut kenyang, Sartam kembali ke andongnya, duduk sambil merokok. Rokok itu terus mengepul di mulutnya meskipun Sartam tertidur karena lelah dan tersentak bangun ketika Sentika menepuk pundaknya. "Lah iya, dasar ular koros kamu. Bila perut penuh, mata mengantuk. Ayo berangkat." Perempuan warung itu benar. Menjelang tengah hari Sentika dan andongnya sampai ke Dawan. Setelah bertanya kepada seseorang di pinggir jalan, dia meneruskan perjalanan. Andong itu berhenti di sudut pematang panjang yang menuju Dukuh Paru. Sarta mendapat waktu istirahat panjang karena harus tinggal bersama andongnya di pinggir jalan, sementara Sentika berjalan seorang diri ke Dukuh Paru. Laki-laki itu berjalan mantap meskipun matahari terik berada tepat di atas kepalanya. Perjalanan selama setengah hari pun tidak memberikan kesan lelah kepadanya. Sentika sudah terbiasa berjalan jauh. Turunan dan tanjakan di Alas Wangkal melatih kakinya sejak masa kanak-kanak. Di tepi Dukuh Paru, seorang anak kecil memberitahu arah rumah Srintil yang sejak peristiwa Marsusi tinggal bersama kakeknya, Sakarya. Nyai Sakarya yang pertama menemuinya, kemudian menyusul suaminya. "Namaku Sentika dari Alas Wangkal. Betulkah di sini rumah ronggeng Srintil?" "Ya benar, sampean tidak keliru," jawab Sakarya. "Lah iya, dari jauh aku datang kemari karena aku mempunyai kepentingan."
tentulah soal menanggap ronggeng, bukan? Lah iya, apalagi kalau bukan itu. Tapi masih ada lainnya. Nanti dulu. Sakarya menyuruh istrinya pergi memanggil Kartareja. Sementara itu Serintil muncul sambil membopong Goder. Mata Sentika menatapnya lama. Bibir Sentika bergerak-gerak tanpa mengeluarkan kata. Matanya terus menatap hingga Serintil tertunduk malu. Kalau ini benar Serintil, oh benar kata orang, cantik. Tetapi mengapa ada bayi di tangannya? Nah inilah cucuku Serintil. Dan bayi itu tentu saja bukan anaknya. Itu anak tetangga. Memang tidak salah. Tidak salah. Lah iya, aku tidak salah telah datang kemari. Ya. Lalu kapan sampean punya kepentingan? Nah, ini Kartareja. Kami tua ronggeng di sini. Kata Sakarya sambil mengenalkan rekannya. Aku menyediakan 2 pilihan. Kalau tidak kemis manis, pilihlah Ahadbon mendatang. Kebetulan kedua-duanya kosong. Kata Kartareja sambil menarik kursi. Tetapi jangan Ahadbon, jangan. Pakailah hari kemis manis. Lah iya, itu terserah sampean berdua. Berapa malam? Sentika terdiam. Serintil, buatkan minuman. Bapak ini datang dari jauh. Berapa malam? Ulang Sakarya. Tetapi Sentika tidak segera memberi jawaban. Malah laki-laki dari alas wangkal itu mengeluarkan kotak sirihnya. Sebetulnya begini, kata Sentika akhirnya. Aku memerlukan Serintil bukan hanya untuk meronggeng. Diam. Lalu, tanya Sakarya dan Kartareja hampir bersamaan. Baiklah, tetapi aku akan memulai dengan sebuah cerita. Loh, silakan. Anakku berjumlah 14 orang, tetapi hanya 2 yang laki-laki. Itu pun seorang di antaranya meninggal ketika masih kecil. Jadi tinggal si Waras seorang anak laki-lakiku, semata wayang. Si Waras kini sudah 17 tahun. Ya. Aku terlanjur mengucap kaul. Bila si Waras memang waras sampai dewasa, aku akan mementaskan ronggeng terbaik baginya. Oh iya. Dan aku akan mengundang baginya seorang gowo yang cantik. Sakarya dan Kartareja saling berpandangan. Sampean berdua jangan khawatir. Aku menyediakan upah yang tidak bakal mengecewakan. Asal gowo itu memang cantik seperti Serintil itu loh. Bukan itu masalahnya. Kami memang pernah mendengar tentang pergowokan. Tetapi belum jelas. Karena di sini tidak berlaku adat seperti itu. Lah iya, aku mengerti. Di kampungku pun gowok mulai ditinggalkan orang. Dan kalau bukan kaul, aku takkan melakukannya. Sampean mengerti bukan? Ya, tetapi tolong terangkan. Serintil duduk di samping neneknya, ikut mendengarkan penjelasan Sentika. Orang alas wangkal ini tidak biasa menerangkan sesuatu lebih dari beberapa kalimat. Kata-katanya tidak lancar, namun demikian para pendengarnya bisa mengerti bahwa gowok adalah seorang perempuan yang disewa oleh seorang ayah bagi anak lelakinya yang sudah menginjak dewasa dan menjelang kawin. Seorang gowok akan memberi pelajaran kepada anak laki-laki itu banyak hal peri kehidupan berumah tangga, dari keperluan dapur sampai bagaimana memperlakukan seorang istri secara baik, misalnya bagaimana mengajak istri pergi kondangan dan sebagainya. Selama menjadi gowok, dia tinggal hanya berdua dengan anak laki-laki tersebut dengan dapur yang terpisah. Masa pergowokan biasanya berlangsung hanya beberapa hari, paling lama 1 minggu. Satu hal yang tidak perlu diterangkan tetapi harus diketahui oleh semua orang adalah hal yang menyangkut tugas inti seorang gowok, yaitu mempersiapkan seorang perjaka agar tidak mendapat malu pada malam pengantin baru. Menyangkut gowok ini, persoalan rumit akan muncul bila si anak laki-laki tidak mau berpisah lagi dari gowoknya.
Padahal secara pasti, dia sudah mempunyai calon istri pilihan orang tua. Gowok selalu berdiri di atas angin karena biasanya dia janda atau perempuan penjajah diri. Memang ada suami yang merelakan istrinya menjadi gowok, namun yang demikian ini amat jarang terjadi. Jadi sesudah meronggeng nanti, Srintil ku minta tinggal beberapa hari lamanya menemani anakku waras. Soal upah aku ulangi, sampean tidak perlu khawatir. Sakarya dan Kartareja kembali bertukar pandang, tetapi Srintil tertawa terpingkah-pingkah. Lucu ya, Nek, lucu. Lucu, baiklah. Tetapi kamu, wong ayu, bersedia menjadi gowok bagi anakku, bukan? Kata Sentika sambil menatap jenaka kepada Srintil. Wah, bagaimana ya? Gelak Srintil pecah lagi. Bagaimana, Nyai Kartareja? Terserah sampean sajalah. Tetapi bagiku, bagaimana upahnya? Tetapi aku belum pernah menjadi gowok. Maka sampean akan mendapat pengalaman, setelah Sentika. Sementara itu tangan laki-laki alas wangkal itu merogoh sakunya. Lah iya, ini uang untuk Panjer meronggeng. Dan ini buat Panjer menjadi gowok. Ambil semua, tetapi nyatakan dulu kesanggupan sampean. Sekiranya orang-orang Dukuh Paruk itu mengerti siapa Sentika sebenarnya, mereka tidak usah terkejut. Uang yang diletakkan di atas meja tertumpuk setebal jari. Cincin emas di dekatnya berbentuk iris penjalin setebal drenges, bunga sirih. Srintil sendiri terperangah. Disadarinya atau tidak, mulutnya bergumam. Jadi anak bapak sudah disunat. Disunat oleh seorang lelaki dukun sunat sudah. Lah iya. Tetapi disunat oleh sampean belum. Lah iya. Semuanya tertawa, kecuali Srintil yang hanya tersipu. Di dalam hatinya muncul keraguan, sanggup atau tidak meronggeng sekaligus menjadi gowok. Soal meronggeng tidak jadi masalah, tetapi jadi gowok? Srintil sudah bersumpah dalam hati tidak akan melayani laki-laki yang memburunya. Laki-laki yang menganggap tak ada sisa nilai lagi setelah terjadi transaksi jual beli, di mana Srintil sama sekali tak berperan dalam penentuan. Marsusi misalnya, Srintil ingin memiliki hak memilih dan ikut menentukan dalam setiap urusan yang menyangkut dirinya, memiliki dirinya, atau Srintil akan meminjamkan dirinya bila hal itu menjadi kepentingannya, bukan kepentingan orang lain semata. Siapapun di Dukuh Paruk tahu pikiran demikian menyimpang dari kebiasaan seorang ronggeng. Srintil juga. Tetapi pada usia 18 tahun itu Srintil tahu bahwa penyimpangan demikian harus dilakukan bila dia ingin mempunyai andil dalam dirinya sendiri. Lah iya, kok semuanya diam? Aku menunggu jawaban kalian, jawabanmu jenganten, ujar Sentika dan meludah merah. Kalian tahu, aku harus cepat pulang agar tidak kemalaman di tengah jalan. Alas wangkal jauh loh, dan andongku sudah lama menunggu di dauan. Semua mata memandang ke arah Srintil. Ini juga penyimpangan. Biasanya Kartareja atau Sakarya berani mengambil keputusan tanpa melihat roman muka Srintil lebih dulu. Tetapi kini bahkan wibawa Srintil mampu mencegah siapa saja yang ingin berkata sugestif. Tiba-tiba mata Srintil memancarkan cahaya kuasa. Wajahnya melukiskan citra keangkuhan. Aku akan datang ke Alas Wangkal pada hari Kamis Pahing untuk meronggeng. Lihat saja nanti, apakah aku juga bersedia menjadi gowok bagi anak bapak? Hanya itu kesanggupanku. Selesai berkata demikian, Srintil dengan wajah beku bangkit hendak meninggalkan ruangan. Goder yang merengek dalam embanan diciumnya puas-puas. Sentika cepat-cepat menyemburkan remah sirih dari mulutnya ke tanah. Nanti dulu wong ayu, lah iya aku kan orang tua. Masakan aku tidak mengerti perasaanmu, kemauanmu? Duduklah sebentar, aku belum selesai. Oleh cara pendekatan Sentika, hati Srintil meleleh. Dia menurut, duduk kembali di samping neneknya. Coba dengarkan jenganten. Aku sudah senang sampean bersedia meronggeng di rumahku.
Soal menjadi gowok aku setuju. Bagaimana nanti saja bila sampean sudah berada di alas wangkal? Lah iya, maka ambillah uang ini dan pakai juga cincin ini. Aku sungguh tidak rugi memberikan cincin ini kepada sampean. Tak peduli apakah sampean mau atau tidak menjadi gowok. Lah iya, hehehe. Suasana yang kemudian berkembang adalah bukti kecakapan Sentika. Orang-orang hampir tidak mungkin berkata tidak. Srintil pasif saja ketika Sentika datang mendekat dan memegang telapak tangannya. Uang dan cincin itu sekejap saja sudah berada di dalam telapak tangan Ronggeng itu. Sentika sendiri yang meletakkannya di sana dan mengatupkannya sekalian dengan remasan. Nah, gampang kan? Lah iya. Sentika meninggalkan Dukuh Paruk dengan hati yang entah mengapa puas. Padahal tujuannya pergi ke pedukuhan itu tidak sepenuhnya berhasil. Dia masih harus mencari seorang perempuan sebagai cadangan, bila mana Srintil benar-benar tidak bersedia menjadi gowok. Boleh jadi Sentika bukan laki-laki kekecualian yang menganggap kembang dari Dukuh Paruk demikian mengesankan, sehingga orang merasa lebih suka menuruti kehendaknya daripada marah atau kecewa terhadapnya. Matahari membuat bayang-bayang sepanjang setengah badan. Sentika mempercepat jalannya. Dalam perhitungannya dia akan sampai ke rumah setelah malam jatuh. Tak mengapa, pikirnya. Aku telah menemukan seorang Ronggeng yang belum pernah kulihat sepanjang hidup kecantikannya. Kemis pahing nanti dia akan menari di rumahku. Kini dia telah menggenggam uangku dan cincinku. Selama seminggu menunggu kedatangan Kemis pahing, tak ada sesuatu yang berkesan tercatat di Dukuh Paruk. Atau katakanlah, Srintil menjadi lebih ketat mendekap Goder karena Tampi bunting lagi. Sementara Dukuh Paruk yang tua kelihatan makin renta oleh udara yang lebih dingin. Kemarau datang lagi ke Dukuh Paruk buat kesekian juta kali, dan Dukuh Paruk selalu menyambutnya dengan ramah. Kepiting membuat lubang lebih dalam di tepi pematang agar dirinya masih bisa mendapat air tanah. Siput mengunci diri dalam rumah kapurnya. Pintu dilak dengan lendir beku agar tidak setitik uap air pun bisa keluar. Siput dan binatang-binatang lunak sejenisnya akan beristirahat panjang hingga musim penghujan mendatang. Burung-burung air pergi meninggalkan Dukuh Paruk. Tak seekor beluak pun masih kelihatan di sana. Trinil dan Hahayaman sudah lebih dulu lenyap menuju rawa-rawa di muara Sungai Serayu dan Citandui. Kerajaan mereka yang kini menjadi lumpur kering dikuasai oleh puyuh dan beranjangan. Burung-burung ini membuat sarang dari rumput kering atau sisa batang padi yang telah renyah termakan terik matahari. Puyuh akan memperdengarkan suaranya yang samar dan berat. Samar sehingga bagi telinga yang tidak terbiasa, takkan bisa membedakan mana suara puyuh dan mana suara desau angin. Sementara puyuh mengeluarkan suaranya dari balik penyamarannya di antara rumputan kering, maka beranjangan beriang gembira sambil kejar di angkasa. Kelincahannya menantang terik matahari. Kicaunya adalah gabungan suara hampir semua jenis burung. Kadang dia berkicau seperti kutilang, kadang seperti jalak, podang, atau bahkan cucak rawa. Boleh jadi hanya suara burung gagak yang tidak berhasil ditiru oleh beranjangan. Di tanah Dukuh Paruk, semua pepohonan mulai mengurangi kerimbunan daun. Beringin di puncak pekuburan melepaskan ribuan daun kuning bila angin berembus. Daun pisang dan keladi muda tumbuh lebih sempit. Rumpun-rumpun bambu meranggas. Alam telah mengajar mereka bahwa untuk mempertahankan hidup, mereka harus hemat air selama kemarau. Yang agak menyendiri adalah pohon mangga dan bungur. Keduanya malah mulai berbunga ketika kemarau menjelang. Ketika Dukuh Paruk mulai meranggas itulah, suatu pagi Srintil berangkat ke alas wangkal. Dari Dauan mereka naik bus tua yang hanya datang ke kota kecamatan itu. Perangkat calung serta gendang tertumpuk di atap kendaraan itu. Para penumpang yang semula terkantuk atau pusing oleh bau asap motor mendadak jadi bersemangat ketika melihat Srintil beserta rombongan naik. Kebanyakan penumpang sudah tahu siapa Srintil. Mulut mereka mulai usil. Ada yang bangkit dari tempat duduk agar dapat lebih jelas melihat Srintil. Masih cantikkah dia, atau bahkan menjadi lebih cantik lagi? Mereka hanya sekedar ingin melihat karena mereka sadar menggunakan jasa Srintil dalam arti apapun juga memerlukan banyak uang.
Mestilah celoteh cabul itu bisa berkepanjangan apabila Serintil melayaninya. Nyatanya Serintil tidak memberi tanggapan apapun. Melihat mereka yang bermulut usil pun tidak. Diam dan diam. Apabila Serintil harus menoleh, maka hal itu dilakukan demi Nyai Kartareja yang duduk di sampingnya. Ini pun berlangsung dalam gerakan yang bermartabat. Sesuatu telah muncul ke permukaan dalam hubungan antara Serintil dan Nyai Kartareja. Selama 6 tahun, Serintil menjadi anak asuhan yang patuh sepenuhnya kepada Nyai Kartareja. Kini mulai kelihatan Nyai Kartareja surut ke belakang oleh martabat yang secara pasti mulai dimiliki oleh Serintil. 2 jam dalam kendaraan, kemudian rombongan dari Dukuh Paruk turun di daerah sepi berhutan jati. Seorang laki-laki tua bercawat lancingan tergopoh-gopoh menjumpai Kartareja. "Saya Mertanakim," katanya. "Saya utusan Pak Sentika untuk menjemput sampean semua." "Ah ya, terima kasih," jawab Kartareja. "Apakah ada tenaga buat mengangkut bawaan kami?" "Lah orang-orang ini, sampean semua tinggal berjalan bersama saya." "Jauh?" "Paling-paling 2 jam perjalanan," jawab Mertanakim tanpa perubahan emosi pada wajahnya. Para pembawa barang berjalan di depan. Lama-kelamaan mereka jauh meninggalkan rombongan. Jalan itu sempit, naik turun dan berlapis batu cadas yang besar dan kasar. Selama perjalanan, rombongan tak putus-putusnya berpapasan dengan orang-orang yang mengangkut singkong. Yang laki-laki memikul dan yang perempuan menggendong. Semua mereka adalah orang-orang upahan Pak Sentika, kata Mertanakim. Mereka mengangkuti singkong dari alas Wangkal sampai ke pangkalan di tepi jalan besar. Dari sana singkong akan dibawa ke pabrik tapioka dengan pedati atau truk. Hingga setengah jam perjalanan, rombongan belum melihat satupun rumah penduduk. Jalan yang mereka lalui masih berpagar ladang singkong dan hutan jati. Beberapa kali Serintil minta dituntun karena harus melewati titian pohon nyiur sebatang. Di suatu tikungan, di bawah sebatang pohon angsana yang besar, Serintil melihat sebuah warung. Meski jauh dari pemukiman penduduk, warung kecil itu kelihatan laris. Para pelanggan adalah pemikul-pemikul singkong. Yang dijual di sana tidak lebih dari air asam yang dimaniskan dengan gula merah serta tape singkong. Lagi-lagi singkong. Serintil menghabiskan 2 gelas air asam. Keringat terbit di sekujur tubuhnya. 2 orang laki-laki berlomba memberikan tempat duduknya kepada Serintil. "Iya, kalian bangkit semua. Ini tamu-tamu dari Dukuh Paruk," ujar Mertanakim mengusir para pemikul yang semula duduk tenang. 5 laki-laki, semuanya bercawat lancingan, bangkit bersama. Mereka menyingkir lalu bergerombol di dekat pikulan singkong masing-masing. Tetapi mata mereka tetap tertinggal di warung, pada diri Serintil yang sedang memijit-mijit betisnya. Mereka adalah laki-laki gunung dalam arti yang sebenar-benarnya. Di mata mereka, Serintil adalah perempuan paling cantik yang pernah mereka lihat. Dan keramaian yang sudah sekian lama mereka nantikan akan terlaksana nanti malam. Pentas ronggeng di rumah Sentika. Kegembiraan yang terpendam muncul dalam garis-garis harapan pada wajah mereka. "Apa kira-kira masih jauh lagi, Kang Kartareja?" kata Sakum yang merasa paling sengsara bila melangkahkan kaki pada jalan yang belum dikenalnya. "Memang masih jauh," kata Mertanakim. "Tetapi sampean tak perlu berkecil hati. Majikan kami sudah mempersiapkan sambutan yang istimewa bagi sampean, semua." Perjalanan diteruskan dan matahari mulai terik, tetapi udara bertiup sejuk. Nyamannya udara gunung, mereka berjalan beriringan. Mertanakim menjadi kepala barisan. Bila perjalanan melintasi punggung bukit, terpaparlah pemandangan luas ke bawah. Lereng-lereng yang hijau oleh tanaman singkong, atau sama sekali merah bila ubi kayu itu telah dicabuti. Jauh di sana, hutan jati yang sunyi. Dan di sana-sini kelihatan pokok wangkal yang tegar. Jalan setapak kelihatan mengular melingkar bukit dan hilang tanpa oleh lebatnya pepohonan. Ketegangan suasana pegunungan hanya digoda oleh kicau burung kacer yang bersembunyi dalam kerimbunan perdu di lereng jurang. 1-2 rumah mulai kelihatan, beratap ilalang yang kelabu, kandang-kandang kambing yang terpisah.
Atapnya tertutup tanaman rambat, waluh atau labu. Anak-anak lelaki dan perempuan keluar, semuanya telanjang. Laki-laki dewasa juga keluar, semuanya menyandang parang. Dan kelihatan sekali mereka bangga dengan parangnya. Ada juga anak laki-laki, meski masih telanjang tetapi menyandang parang di pinggang. Mereka, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, hanya melihat dan membisu. Toh wajah mereka menampilkan kesan kegembiraan. Nanti malam akan ada pertunjukan luar biasa di rumah Sentika, pentas ronggeng dari Dukuh Paruk. Hampir tengah hari ketika rombongan dari Dukuh Paruk memasuki kampung Alas Wangkal. Pemukiman penduduk berupa kelompok-kelompok rumah yang terdiri atas paling banyak 5 gubuk ilalang. Setiap kelompok terpisah oleh tegalan yang luas. Srintil mulai dihinggapi perasaan kecil hati. Jauh dari Dukuh Paruk, akankah dia berpentas dalam rumah ilalang yang kecil dan kusam itu? Tetapi perasaan Srintil berubah cepat ketika Mertanaki mengacungkan tangan ke depan. Kita hampir sampai. Itulah rumah Pak Sentika, majikan kami, majikan semua orang di sini. Rumah yang ditunjuk oleh Mertanaki belum jelas kelihatan. Namun dari jauh sudah tampak pekarangan yang berpagar pohon puring. Di halamannya tumbuh pohon-pohon sawo yang rindang. Ada juga pohon kemuning. Halamannya berlantai batu kerikil yang rata dan teratur rapi. Makin dekat ke sana, sosok keseluruhan rumah itu makin nyata. Pintu masuk ke halaman berupa gapura tembok. Memang tidak bagus buatannya, tetapi cukup memberi kesan wibawa. Bangunan rumah terdiri atas 3 bubungan bergaya tingasan, beratap genting dengan hiasan ukiran seng. Dindingnya kayu jati yang mengkilap oleh pernis baru. Pekarangannya amat luas dengan rumah-rumah yang lebih sederhana di kiri kanan bangunan utama. Dalam rumah-rumah tambahan ini terlihat tumpukan karung-karung gaplek, dagangan utama lainnya milik Sentika. Ketika langkah Srintil sampai di bawah pohon sawo di tengah halaman, hatinya berbisik. Inilah rumah yang sebenar-benarnya rumah. Rumah yang memberi kesan selaras dengan selera alam. Rumah yang tidak menjadi tuan bagi pepohonan dan bebatuan di sekitarnya. Bahkan Srintil melihat 2 ekor burung layang-layang keluar masuk ke beranda. Pada dahan yang bercabang, dalam kerimbunan pohon sawo, dilihatnya kelutuk, kandang lebah madu yang terbuat dari batang kelapa dibelah. Pada ujung-ujung pelepah kelapa di samping rumah, bergantungan sarang burung manyar. Keluarga unggas yang cerewet. Namun suara riuh mereka tidak menjadi nada sumbang. Suara burung-burung di alam bebas, suara yang hanya patuh kepada aba-aba alam. Sentika muncul di pintu depan bersama istrinya. Wajahnya kelihatan demikian hidup, apalagi dengan geraham yang tidak berhenti mengunyah sirih. Mata Nyai Sentika terpaku pada Srintil yang meski tampak lelah, namun daya tariknya tak sedikit pun berkurang. Saudara-saudaraku dari Dukuh Paruk, mari. Kami sudah lama menunggu, dan kami sudah khawatir. Jangan-jangan kalian tidak suka datang ke gubuk kami yang terpencil ini. Wah, kasihan jenganten yang cantik ini, ujarnya Sentika sambil menyalami Srintil. Maafkan kami yang telah memaksa sampean berjalan demikian jauh. Aduh, anakku wong ayu, mari masuk. 7 orang dari Dukuh Paruk, tak seorang pun bisa menyambut keramahan suami istri Sentika dengan kata-kata. Kehangatan tuan rumah malah membungkam mulut Kartareja dan teman-temannya. Mereka hanya tersenyum dan tertawa. Dalam senyum mereka tergambar rasa segan atau rendah diri setelah melihat kenyataan Sentika sungguh seorang yang kaya. Sentika seperti raja kecil di kampung pegunungan itu. Ketika memasuki rumah Sentika, orang-orang Dukuh Paruk berjalan sedikit membungkuk, kecuali Srintil. Sikapnya sangat biasa. Dia memang seperti yang lain, mengakui bahwa Sentika memiliki kelebihan tertentu. Tetapi Srintil merasa tidak harus menekuk tulang punggung di hadapan laki-laki yang serba dituakan di Alas Wangkal itu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.